Oke, untuk sesi pertama saya akan coba bukaan dari mulut keran. Untuk yang pertama kedua saya coba keran Sun-A spindle kerep dan juga WaterTech ya. Di sini keran Sun-A mengisi penuh galon 5 liter tepatnya di detik 14.21, sedangkan WaterTech di detik 16,13 detik ya. Halo semuanya, kali ini saya ingin menyajikan video komparasi yang mana dari 4 keran cabang ini yang paling deras mengalirkan air. Alasan saya membuat video ini, yang pertama, keran cabang seperti ini tentunya sudah cukup banyak digunakan di berbagai rumah tangga ya. Jadi sudah merupakan barang yang tidak asing. Dan mandi menggunakan shower dari keran cabang seperti ini lebih hemat air dibandingkan mandi menggunakan gayung mandi ya. Kemudian alasan yang kedua, tentunya ada beberapa dari kalian semuanya sudah menggunakan keran cabang seperti ini, sudah dibantu pompa juga, tapi nyatanya air yang keluar dari shower keran cabang seperti ini, airnya masih kurang tekanan atau tidak deras. Jadi supaya tahu alasannya kenapa alirannya kurang deras, silahkan tonton video ini. Kemudian yang alasan ketiga, supaya kalian tidak salah membeli keran cabang ya. Jadi kalian tepat sasaran dalam membeli keran cabang. Modelnya seperti apa, apakah keran plastik, apakah keran yang mahal, atau apakah spindle kerep atau ceramic cartridge. Nah, supaya tidak bingung-bingung lagi dalam memilih keran cabang, kalian bisa tonton video ini. Oke, 4 keran cabang yang akan saya coba ini, yang pertama Sun-A F10P sistem spindle kerep ya. Harganya 530.000 online ya. Harga Maret 2024. Kemudian keran yang kedua ini ada Sun-A juga, ceramic cartridge ya. Harganya 530.000 juga, modelnya F10MR. Jadi Sun-A itu merek Jepang ya. Kemudian yang ketiga ini brand Malaysia, WaterTech yang terbuat dari plastik polimer ya. Harganya 33.500 untuk harga Jawa, untuk harga Jambi ini 40.900. Modelnya TrueFlow EC4 ya. Kemudian yang keempat ini keran yang terbuat dari ABS plastik yang sudah dilapis chrome, mereknya Fone. Sistemnya ceramic cartridge, modelnya A250277. Harganya online di 68.000. Oke, percobaannya adalah saya akan mencoba mengalirkan air ke galon 5 liter seperti ini. Sumber airnya dari keran cabang seperti ini, menggunakan pompa Sanyo PH137AC ya. Saya akan mencatat waktu berapa detik yang dibutuhkan untuk mengisi galon 5 liter ini, dan timer akan mulai start ketika saya buka keran ini. Kemudian timer akan berhenti ketika air sudah mulai keluar dari tutup galon ini. Dan karena sistem keran ini ada yang buka tutupnya seperti ini, kemudian ada yang membutuhkan 2 kali putaran seperti ini. Supaya percobaannya adil, maka semua keran ini akan saya sambungkan ke ball valve seperti ini. Dan untuk membuka dan menutup aliran saya hanya buka keran seperti ini. Oke, supaya tidak berlama-lama langsung kita tes 4 keran ini. Oke, untuk sesi pertama saya akan coba bukaan dari mulut keran. Untuk yang pertama kedua saya coba keran Sun-A spindle kerep dan juga WaterTech ya. Di sini keran Sun-A mengisi penuh galon 5 liter tepatnya di detik 14.21, sedangkan WaterTech di detik 16,13 detik ya. Selanjutnya keran ketiga dan keempat, di sini saya mencoba keran Sun-A yang ceramic cartridge dan satunya lagi Fone ceramic cartridge ya. Untuk keran Fone di sini saya menampung air menggunakan corong biru karena selang 3/4 nggak bisa masuk ke mulut keran ya. Jadi saya harus tampung menggunakan corong biru. Nah, di sini Sun-A ceramic cartridge mengisi galon penuh di 18 detik, sedangkan Fone ini masih ngisi dan galonnya terisi penuh di detik 35,17 ya. Nah, ini untuk sesi pertama. Sesi kedua saya akan mencoba showernya. Yang pertama Sun-A spindle kerep dan juga yang kedua WaterTech TrueFlow ya. Di sini saya menampung air dari shower menggunakan corong biru.
Nah, untuk semua percobaan semuanya sama menggunakan shower Onda ya, baik itu keran Sun-A, WaterTech atau Vone, semuanya menggunakan shower Onda. Nah, Sun-A ini mengisi penuh galon 5 liter tepatnya di detik 31,02, sedangkan WaterTech detik 31,08 ya. Lalu untuk keran ketiga dan keempat saya mencoba Sun-A ceramic cartridge dan juga Vone ceramic cartridge ya. Nah, untuk mode shower ini keran spindle carib tadi 31 detik agak lebih lama ya dibandingkan bukaan dari mulut depan keran ya. Karena memang di shower ini ada hambatan sehingga untuk mengisi galon 5 liter ini cukup membutuhkan waktu sekitar 30-an detik ya. Nah, untuk Sun-A ceramic cartridge ini udah hampir penuh di detik 33,01 ya. Beda 2 detik dengan yang spindle carib. Tidak terlalu jauh beda ya. Sedangkan untuk Vone ini masih mengisi cukup lambat meskipun sudah dibantu menggunakan pompa ya. Ini curiga saya ada jalur yang sempit di dalam keran sehingga airnya tidak deras lewat keran. Nah, ini Vone mengisi galon tepatnya di 63,05 detik. Oke, itu tadi ya percobaan yang sudah kalian saksikan, di mana dari 4 keran ini yang paling deras mengalirkan air untuk bukaan bagian depan ya, bukan bukaan shower. Itu yang pertama adalah Sun-A F10P. Catatan waktu 14,22 detik. Kemudian disusul oleh keran WaterTech EC4 ya. Catatan waktu 16,13 detik. Kemudian yang ketiga Sun-A F10MR, sistemnya ceramic cartridge. Catatan waktunya 18 detik. Kemudian yang keempat untuk bukaan depan adalah Vone A250277 ya. Catatan waktunya 35,17 detik. Kemudian untuk bukaan shower atau bagian bawah ini, yang pertama juaranya adalah yang ini Sun-A spindle carib F10P dengan catatan waktu 31,02 detik. Yang kedua adalah yang ini WaterTech TrueFlow EC4, catatan waktunya 31,08 detik. Kemudian yang ketiga ini ada Sun-A F10MR, catatan waktunya 33,01 detik. Kemudian yang keempat ini ada Vone A250277 yaitu di 63,05 detik, cukup lama ya. Kenapa ini bisa lebih lama? Waktunya hampir 2 kali lipat dibandingkan Sun-A yang sama-sama ceramic cartridge. Maka mari kita coba cari tahu alasannya. Ini keran Sun-A ceramic cartridge jantungnya seperti ini ya. Jadi air masuk dari sini, kemudian akan masuk lewat bawah sini, kemudian air akan keluar dari samping kanan dan samping kiri, kemudian airnya dialirkan melalui mulut keran bagian depan atau bagian shower seperti itu. Nah, inilah ceramic cartridge ya, buka tutupnya 90 derajat. Sedangkan ini coba kita cek. Nah, ini ya cara kerja keran Vone ini, yaitu air akan masuk lewat sini, kemudian air akan keluar dari lubang sini ya. Kemudian air akan dialirkan lewat bawah ceramic cartridge, kemudian air akan keluar dari kanan dan kiri ceramic cartridge, kemudian air akan masuk lewat nih lubang yang ini ya, yang ada obeng keluar tuh. Kemudian air akan dialirkan ke bagian shower. Nah, kita bandingkan jantung keran Vone dan jantung keran Sun-A ceramic cartridge. Nah, ini ya. Nih, besarnya mirip-mirip. Coba kita lihat lubang cartridge-nya. Ini saya buka sealnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, itu lubang cartridge Sun-A kalau saya lihat dari sini agak lebih besar dibandingkan lubang cartridge Vone ya. Jadi salah satu yang membuat debit Vone itu lebih kecil bisa karena itu lubang cartridge kanan kirinya lebih kecil dibandingkan Sun-A. Dan yang kedua, ini lubang masuk airnya, kawan-kawan bisa lihat itu ada lubangnya ya. Yang ini itu kecil ya,
jadi air yang masuk juga terbatas. Kemudian setelah melewati seramik kartris, air akan masuk lewat sini. Nah, lewat ini ya. Nah, lubangnya juga kecil. Itu yang membuat air terhalang ya. Jadi meskipun keran fon ini sudah dibantu dengan pompa, tapi tetap saja airnya akan lemah atau lambat keluar dari keran ini. Yaitu tadi ya, karena konstruksi dari keran ini lubang-lubangnya sangat kecil yang membuat air juga terbatas untuk keluar masuk. Jadi jika kalian mengalami hal seperti ini, misalnya beli keran cabang, sudah memakai pompa, atau sudah memperbesar pipa-pipa yang ada di rumah, tapi tetap saja alirannya lemah, itu salahnya di keran, bukan di pompa, bukan di instalasi pipa di dalam rumah, tapi itu murni dari keran cabangnya atau keran apapun yang kalian pakai. Saran saya, jika kalian mau membeli keran air, pilihlah yang lebih deras mengalirkan air. Kalau soal harga, ini saja yang keran plastik murah tapi deras mengalirkan air, itu karena sistemnya sistem spindle kerep ya. Kemudian jika kalian penasaran sistem spindle kerep, nah coba saya bongkar ya. Spindle kerep seperti ini ya, selalu asnya itu kelihatan ya, ini. Kemudian antara as sama penutup keran modelnya model kayak konis gitu. Nah, itu ciri-ciri spindle kerep ya. Kemudian ini coba saya tarik, ini ulirnya. Nah, airnya masuk lewat sini, kemudian akan diatur buka tutupnya oleh ini, piston karet ini, naik turun gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, anggap saja air masuk dari sini, keluar dari sini, buka tutupnya diatur oleh piston karet yang ini ya. Nah, itu. Kalau membuka seperti ini, kalau nutup seperti ini ya. Ini aja lubangnya atau bukaan kerannya cukup besar ya. Itulah yang membuat air akan lebih besar keluar dari keran spindle kerep ini. Nah, ini juga sama ya, spindle kerep yang ini, keran WaterTech. Ini coba saya buka. Nah, ini pistonnya ya. Pistonnya akan naik turun seperti ini, diputar oleh spindle kerep yang ini. Nah, ini double spindle ya. Kalau kalian lihat, ini perbedaan spindle ini WaterTech dan spindle Sun A. Ini double spindle, ini spindlenya spindle halus, ini spindle kasar. Jarak antar ini ulirnya lebih lebar dibandingkan ini. Itulah makanya sekali putar spindlenya, maka pistonnya akan terangkat langsung ya. Kalau ini 2 kali putaran supaya piston yang ini terangkat. Jadi ini namanya spindle kerep biasa, ini namanya double spindle. Nah, itu ya, spindle kerep yang WaterTech seperti ini. Air akan keluar lewat lubang itu. Ini kemudian buka tutupnya akan diatur oleh piston ini. Nah, piston ini naik turunnya diatur oleh putaran spindle ini, seperti itu. Ini saya pasang balik. Ini harusnya ada o-ring, tapi saya bikin putus o-ringnya, nanti akan saya beli lagi dan akan saya pasang ulang supaya kerannya tidak bocor. Jadi buka tutupnya seperti ini, 90 derajat ya, double spindle. Jadi itu tadi tes jujur yang saya lakukan. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada utak-atik waktu, semua apa adanya. Dan kalian bisa menjadikan ini menjadi referensi untuk memilih keran. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.